Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Kelompok kami terdiri dari Alfia Rizkia Rahmah, Ubaidillah Syukur Musyafa, dan Muhammad Rafi Filardillah. Selanjutnya, apa itu hukum dan negara hukum? Hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang perlu ditegakkan. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi, berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Kalian tahu nggak sih sejarah negara hukum? Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Berikutnya, menurut Aristoteles, terdapat 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu 1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. 2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang, yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa. Setelah itu, terdapat masa-masa di mana konsep negara berupa kerajaan dengan kekuasaan raja yang absolut. Kemudian muncullah beberapa tokoh yang sangat menentang sistem negara yang seperti ini. Salah satunya tokoh terkenalnya adalah John Locke. John Locke mengemukakan kekuasaan raja harus dibatasi oleh suatu leges fundamentalis. Namun perlu dicatat bahwa perjuangan konstitusional yang membatasi kekuasaan raja banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, diantaranya 1. Reformasi, 2. Renaissance, yang ketiga hukum kodrat, dan yang terakhir timbulnya kaum borgesi beserta aliran pencerahan akal atau Aufklärung. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada waktu, lahir pula gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme dan lahirnya negara hukum. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum, rule of law, yang dikembangkan oleh Albert Van Disse yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Berikutnya ada unsur-unsur rule of law. Supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, absence of arbitrary power. Lalu kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, equality before the law. Hal ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. Lalu ada terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan. Dalam perkembangan konsep negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat diantaranya sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan yang ada. Lalu keadaannya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara. Selanjutnya ada adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Berikutnya ada tipe-tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal, yaitu tipikal negara yang menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara yang ada. Penguasa dalam bertindak sesuai hukum, di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasainya ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua adalah tipe negara hukum formil,
yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tipe negara hukum material. Nah, negara hukum material ini perkembangan lebih lanjut dari hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas yang ada. Jadi, demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Kemudian ada negara hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, adapun landasan yuridis negara hukum Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia ini disebutkan sebagai berikut. Negara Indonesia ini berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Lalu, perumusan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 dan 34 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Teman-teman, mari kita membahas mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Maka, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia ini tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia yang telah disebutkan tadi, ada beberapa ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia ini tidak perlu diberikan atau dibeli ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku bagi semua orang. Dan yang terakhir, hak asasi manusia ini tidak boleh dilanggar. Lalu masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis HAM. Adapun beberapa jenis HAM disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua ada hak asasi politik atau political rights. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Yang kelima ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Dan yang terakhir itu ada hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Selanjutnya mengenai instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, ada instrumen yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen nasional adalah instrumen yang digunakan dalam negeri Indonesia sebagai alat untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia, meliputi Undang-Undang Dasar beserta amandemennya, yaitu disebutkan sebagai berikut. TAP MPR nomor 17 /MPR tahun 1998. Lalu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lalu ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang penanganan konflik sosial. Dan yang terakhir ada Peraturan Perundang-undangan Nasional yang terkait. Instrumen internasional terdiri dari Piagam PBB tahun 1945, lalu ada Deklarasi Universal HAM tahun 1948, lalu ada Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, lalu ada Konvenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan yang terakhir instrumen HAM internasional lainnya. Lalu selanjutnya ada lembaga HAM di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki lembaga-lembaga perlindungan HAM. Lembaga tersebut dibentuk untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM. Adapun beberapa lembaga HAM yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini merupakan lembaga yang didirikan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Komnas HAM ini mengusung asas Pancasila dan bersifat mandiri. Lalu yang kedua ada Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin.